Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi pejuang pendidikan. Hari ini merupakan episode pertama dari podcast Cerita Sang Pejuang. Nah, pada hari ini kita udah ditemani sama narasumber cantik yang merupakan seorang mahasiswi berprestasi di STKIP PGRI Bangkalan dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN. Hai Roro, tepuk tangan dulu dong buat Roro. Apa kabar Roro? Alhamdulillah. Iya ya, udah lama banget ya Roro ya. Kita ketemu di sini deh kayaknya ya Roro ya, pertama kali ya. Acara Omba. Waktu aku masuk sini, ya bener banget, bener. Waktu Omba, iya. Jadi selama pandemi sibuknya ngapain sih Roro? Sibuknya, kebetulan kan aku juga sambil ngelesin ya. Wah. Jadi wali murid tuh menyerahkannya tuh ke aku Private. gitu. Jadi private gitu. Udah berapa lama Roro ngajarnya? Dari semester berapa? Dari semester 5. Dari semester 5. Semester 5. Sekarang Roro semester 6. Semester 6 jalan ke-7 ya. Kan kita udah UAS. Oh iya bener ya. Iya bener. Iya. Oke, Ro, dari cerita Sang Pejuang ini saya mau tanya-tanya nih, Ro. Tentang ceritanya Roro sampai akhirnya itu kuliah di STKIP PGRI Bangkalan. Santai aja ya, Ro ya. Oke, pertama. Sekarang kan Roro udah gabung sama STKIP nih. Jadi alasan Roro awalnya alasan Roro milih STKIP PGRI Bangkalan nih, kenapa sih Ro? Alasannya apa gitu? Oke, jadi ceritanya itu kalau misalkan dulu mau ke STKIP-nya tuh gak kebayang bakal ke STKIP. Bukan masuk list pilihan berarti ya? Iya. Bener juga. Oke. Nah, jadi kebetulan itu kan rumah deket juga kan. Tahu kan? Tahu. Depan itu. Nah, jadi kenapa masuk STKIP itu sebetulnya kan aku tuh udah keterima di Surabaya juga udah keterima. Cuman faktor jarak. Jadi gak boleh orang tua nggak boleh gitu maksudnya. Terus orang tua tuh gak boleh. Nah, tapi di Bangkalan aku juga keterima, tapi aku tuh jurusan hukum waktu itu. Tapi juga ada salah satu masalah di keluarga itu yang membuat aku gak bisa melanjutkan di sana. Padahal banget nih, aku tuh udah masuk itu loh, kan kalau misalkan kita masuk perguruan itu bakal ada grup WhatsApp gitu kan. Benar. Persiapan ospek apa sih betul. Betul. Nah, aku tuh udah masuk grup itu, tapi ya ada lagi masalah yang bisa aku gak melanjutkan ke sana gitu. Sampai akhirnya aku tuh sempat putus asa. Berarti Roro nggak sempat masuk, cuman keterima aja tapi nggak sempat gabung gitu ya? Belum sih, kan kita mau ospek sih. Udah masuk grup, udah semuanya gitu. Nah, terus gak bisa melanjutkan. Iya sebenarnya udah masuk juga karena kan kalau misalkan kebetulan di sekolahku itu kalau misalkan kita keterima, itu kan bakal dilist sama BK. Betul. Sama BK itu kan bakal kamu mau keterima di mana itu udah tahu, dan temen-temen tuh udah pada tahu kalau aku tuh di sana gitu. Nah, terus karena masalah itu aku gak bisa lanjut. Setelah itu mama tuh terus-terusan buat mendesak aku kayak kuliah gitu. Nah, terus ngerekomnya tuh kesini gitu. Coba cari tahu. Oh, ini rekomendasi dari orang tua sih. Orang tua. Karena emang dari kecil tuh sebenarnya kalau cerita masalah cita-cita dari TK tuh aku selalu ditanya, kamu mau jadi apa? Gampang banget ya kalau kecil ngomongin cita-cita, betul. Terus sekarang tuh kayak ini omongan aku dulu. Kayak bener banget. Terus jadi cari tahu. Jadi pas waktu mama itu ngasih tahu aku coba ke STKIP gitu. Aku tuh gak langsung ke STKIP kah? Aku tuh masih jalan-jalan gitu ke temanku. Jadi itu gak langsung ke STKIP. Nah, sampai akhirnya aku tuh ke STKIP tuh maunya minta brosur. Jadi mau minta kan nyari tahu. Nyari tahu. Dan aku tuh belum pernah masuk juga kan, meskipun tuh berarti belum pernah dengar STKIP tuh kayak gimana. Kalau STKIP gitu. sendiri aku pernah dengar karena dulu waktu mbahku tuh punya kos-kosan, itu kan kebetulan banyak anak-anak STKIP tuh yang ngekos di sana. Jadi dari TK, SD, SMP tuh udah tahu STKIP tuh ada gitu. Cuman aku belum banyak tahu tuh dalamnya gitu, maksudnya apa aja gitu ya. Belum pernah tahu, cuman pernah tahu STKIP tuh ada gitu. Nah, sampai akhirnya aku cari tahu, aku masuk, aku ketemu Mentera. Mentera. Terus ditanya lah gitu, dari sekolah mana gitu ya, bilang dari SMP 1 Bangkalan gitu kan. Terus habis gitu. Berarti kamu daftarnya itu langsung datang ke sini nyari tahu dulu atau langsung daftar? Nyari tahu dulu. Tapi kamu belum netapin pilihan mau masuk ke sini atau enggak berarti ya? Belum sih, cuman kalau misalkan dari brosurnya kayaknya yang masih satu frekuensi sama aku yang terima kemarin di hukum itu
PPKN, makanya aku Oh pilih iya PPKN paham. karena kemarin aku kan maksudnya satu frekuensi lah, Masih lah. ya masih sejalur ya. Gitu. Lalu sampai akhirnya aku ketemu Mentera, kebetulan pada hari itu tuh pertemuan, aku kurang tahu pertemuan apa itu sama mahasiswa barunya. Aku tuh belum daftar kan, tapi aku tuh sama Mentera udah langsung ke atas ke Geraha ini loh. Oh iya. Itu waktu ketuanya tuh masih Panarjo. Ya aku bingung dong, aku kan aku belum daftar, kenapa? Berarti kamu nggak bawa berkas apapun? Nggak bawa, itu bener-bener nggak bawa. Tapi niat mau daftar nggak sih sebenarnya? Mungkin 3/5 lah. 3/5 Masih pengen atau enggak? Masih belum. Oh, masih belum gitu. Terus sampai pada akhirnya aku masuklah ke atas Geraha itu. Itu acara apa di atas? Itu kayaknya semacam bukan interview sih, kayak Ujiannya? bukan ujian, apa ya, mungkin kayak pertemuan di atas sama mahasiswa barunya gitu buat registrasi ulang atau kurang tahu gimana. Cuman aku tuh udah disuruh ke atas aja, padahal aku tuh kan belum daftar, aku kan cuma mau cari tahu, aku cuma mau minta brosur gitu. Cuman emang pada saat hari itu tuh kampus tuh rame. Ya kalau kataku wajar sih kampus rame kan, wajar. Karena penerimaan mahasiswa baru. Terus kayak gitu rame banget dan aku disuruh ke atas. Aku tuh bilang kalau misalkan aku tuh masih mau minta brosur aja, udah, tapi masih mau nanya-nanya, mau lihat produknya apa aja gitu ya. Tapi tuh udah langsung disuruh masuk ke Geraha kan sama Mentera itu. Akhirnya aku masuk, terus ya aku sempat kenalan juga, itu teman pertama kaliku tuh Ina, adalah anak PGSD itu, nanya kayak aku tuh dari mana gitu. Kebetulan kan waktu itu tuh kebanyakan anak PGSD yang dari prodi yang daftar itu. Prodi PGSD gitu. Ya sempet lah aku tuh pengen masuk PGSD juga karena aku udah punya temen di sana gitu. Aku benar-benar berangkat tuh sendiri. Oh, berarti kamu belum netapin pilihan mau masuk jurusan apa gitu. Terus sampai pada akhirnya selesailah acara itu, aku turun, aku minta brosur ke Biaka. Terus aku pulang lah biasa lah, makan gimana gini aku cerita kalau misalkan tadi tuh aku tuh belum daftar, cuman aku udah disuruh ke ruangan gini gitu. Pas yaudah kamu mau milih yang mana gitu kan, itu terus mama tuh ngeliat gitu, coba ini aja PPKN deh, kan kemarin kamu gini aku diarahin juga ke PPKN, cuman kalau ke bapakku tuh mungkin lebih ke PGSD. Jadi pilihan pertama aku pada saat itu PPKN, yang kedua tuh PGSD. Oh, di sini udah menetapkan pilihan berarti kan? Menetapkan pilihan karena mama tuh kuliah itu tuh selalu berasa di. Berarti kamu waktu itu tuh sempat putus asa, nggak mau kuliah atau? Ya, sempat nggak mau kuliah karena nggak mau kuliah. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak insecure gitu loh sama teman-teman. Karena kan ya jangan kan gitu ketemu sama anak-anak tuh, Rara kuliah. Bener banget sih, paham banget sih perasaannya. Rara kuliah di mana? Jadi takut sendiri ketemu orang tuh. Jadi kalau ditanya teman-teman gitu ya. Karena teman-teman kan udah tahu kalau misalkan aku tuh di sini misalkan gitu. Karena kan ya dulu waktu pas pengumuman gitu kan teman-teman pada tahu kan, dibuat story atau apa gitu. Iya benar. Terus pada saat itu akhirnya emang setiap bangun tidur tuh bisa, ayo kamu cari tahu tentang perkuliahan. Itu sebenarnya dari jauh-jauh hari mama tuh selalu ngomong, coba deh kamu cari tahu STKIP gini gitu, cari tahu STKIP gitu. Setiap hari sampai akhirnya tuh aku capek dengerin gitu, mending aku emang bener-bener keluar aja deh gitu. Akhirnya aku keluar cari tahu buat STKIP itu gimana, sampai aku dapat brosurnya. Oke, jadi yang Roro lihat dari STKIP itu apa? Akhirnya menetapkan pilihan jadi kuliah di STKIP itu apa? Iya. Jadi STKIP itu gak gimana ya? Kan STKIP itu bukan kadang sih, temanku aja, teman-temanku kumpul-kumpulku aja kayak lu taruh di STKIP gitu kan. Kayak gimana ya? Aku tuh udah menilai mereka tuh memandang sebelah mata gitu kan. Tapi sebenarnya gak seburuk itu. Dan kalau misalkan bicara tentang kualitas tuh sebenarnya semua kampus tuh sama aja, cuman tergantung bagaimana kitanya gitu kan. Jadi dari mata Roro tuh gimana berarti? Jadi iya semua kampus sama aja, tapi perannya kita tuh gimana? Kita tuh benar-benar mau belajar nggak sih? Kita tuh benar-benar mau mengasah kemampuan kita nggak sih? Kalau misalkan kita cuma misalnya kita di kampus besar, tapi cuman ya udah sekedar kuliah pulang, apa bedanya sama kampus yang kayak kita gini kan, gitu kan? Jadi sama aja. Bener. Terus apa akhirnya yang membuat Roro tambah yakin untuk milih STKIP? Oke.
tambah yakin. Jadi pada saat itu ada problem masalah keluarga lagi ada banyak masalah. Panjang banget ceritanya kayaknya ya. Masalah keluarga itu yang membuat aku ya udah aku benar-benar harus fokus, aku harus kuliah yang benar gitu, karena di keluarga aku tuh emang yang kerja itu kan cuma satu gitu. Kebetulan mama kan ibu rumah tangga, jadi yang membuat aku yakin tuh aku tuh sewaktu-waktu harus menggantikan posisi ayahku. Bener banget, karena kan usia itu bakal terus bertambah. Bener kan? banget. Jadi aku tuh yang benar-benar udah deh aku tekunin gitu, sampai pada akhirnya dulu aku pernah berdoa. Aku ingat banget, aku dari SMP tuh selalu berdoa. Ya kita SMP temenan ya Ro ya. Kita pernah sekelas juga. Kita pernah sekelas loh. Kita pernah sekelas. Jadi waktu SMP pun aku udah jual-jualan gitu. Betul. Udah jualan. Rara tuh rajin banget. Jadi SMP tuh gimana ya? Udah bayangin gitu ya. Enggak bayangin kita SMP tuh bisa dibilang kayak umur udah mau kenal dunia luar kayak udah pegang gadget gitu kan, udah awal-awal pegang gadget, udah ada dulu BBM ya Ro ya. Terus lagi seneng-senengnya temenan gitu kayak ayo kesini, ya udah ikut aja yuk ngumpul gitu awal-awal SMP. Tapi Roro tuh udah jualan ya Ro ya, jadi kayak menyempatkan gitu. Benar-benar, jadi kayak udah hebat cari uang kayaknya udah dari dini gitu, dari SMP gitu. Kok padahal SMP belum, masih mikir sama sebenarnya temenan Ro beneran aja gitu ya teman. Iya temenan aja dulu, cari pengalaman aja dulu. Kerja ada waktunya gitu dulu gitu, benar. Nah, jadi sampai ya SMP tuh sebenarnya udah jualan gitu ya. Sampai aku pernah punya cerita SMP tuh, jadi aku jualan mie itu. Aku kan sempat sakit sih, kata enggak sih? Oh iya benar, kamu sakit di kelas waktu itu kayak teriak-teriak tuh Ro. Iya, aku ingat itu. Aku ingat. Waktu itu aku lagi sakit. Itu baru ketemu kalau aku tuh kena gejala ginjal. Iya benar, benar. Gejala ginjal, tapi alhamdulillah sembuh ya. Gimana sekarang sembuh ya berarti? Alhamdulillah sehat. Terus sama pada akhirnya ya selalu berdoa intinya lah, semoga aku tuh bisa kuliah sambil kerja, karena aku tuh pengen kuliah tuh aku juga ngebantu orang tuaku gitu. Aku nggak mau pure semua orang. Setidaknya kita pegang uang sendiri buat beli skincare gitu ya Ro ya. Bener kan Ro? Anggap aja dulu awal-awal gitu ya, awal karir mikirnya gitu dulu gitu ya. Jadi gak minta uang orang tua. Sampai pada Isya selalu berdoa lah, semoga aku tuh bisa kuliah sambil kerja gitu. Terus akhirnya ya doa itu terkabul gitu. Sekarang tuh aku terkabul karena alhamdulillah aku bisa kuliah sambil ngelesin gitu loh. Pegang uang sendiri udah cari uang sendiri gitu ya. Ya itu ya kejawab lah intinya. Ya jadi tambah yakinnya tuh kalau misalkan aku gak di STKIP kan emang pendidikan ya basicnya itu yang keguruan gitu. Kalau misalkan aku gak ngelesin nih, gak kuliah di STKIP kan gak ada omongan Roro bakal jadi guru kan, karena kita basicnya udah keguruan, jadi pasti kita tuh kita udah punya ilmu cara ngajar gitu ya. Iya benar, metodenya gimana tuh udah tahu cara menyikapi anak tuh seperti apa. Nah, seperti yang tadi Roro omongin di awal, pandangan orang kalau kuliah di STKIP. Nah, dari orang-orang terdekat, terutama teman-teman gitu Ro. Nah, menyikapi itu tuh Roro gimana sih? Teman atau keluarga nih? Teman. Iya, orang-orang terdekat seperti teman, keluarga. Jadi Roro nyikapin ke mereka tuh gimana gitu? Jangankan teman ya, keluarga aja itu masih memandang aku tuh menyepelekan gitu loh Kak. Jadi aku tuh jadi orang terdekat ini kita sendiri loh yang bikin kita jadi nggak percaya diri, jadi takut, jadi intinya jadi nggak percaya diri. Kayak ngejatuhin kita berarti ya? Jadi malah orang terdekatnya aku yang seharusnya support aku itu malah nggak kayak gitu tuh. Sampai pada akhirnya tuh pernah aku tuh ya intinya ini termasuk orang terdekatku ya. Jadi dia tuh ditanya ini kan aku dipanggilnya kalau di rumah Nisa, bukan Roro karena semua saudaraku Roro. Gini, Nisa ini kuliah di mana gitu. Dan orang itu tuh bukan menyebutkan nama STKIP tapi menyebutkan universitas lain. Padahal yang terdekat berarti Ro. Iya, udah jelas-jelas aku tuh kan di STKIP. Alasannya sih kalau misalkan aku selidiki lagi ya mungkin karena mereka itu gengsi atau gimana aku kurang tahu. Cuman aku tuh yang bikin aku yakin terus aku harus ngebuktiin deh kalau STKIP tuh gak kayak gitu sampai pada akhirnya aku tuh terus cari cara gimana caranya orang-orang terdekat tuh bangga sama aku gitu ya. Gak mandang sebelah mata lagi ya gak pandang sebelah mata lagi ya. Rasanya kayak ya kalau dipandang sebelah mata kayak gitu kayak ya ampun gak kayak gitu-gitu banget kok kampusku gitu kan. Padahal
nggak seburuk itu, nggak seburuk yang orang-orang nilai. Padahal menurut gue STKIP ini apa ya, aku jadi senang berorganisasi beneran ya, dia bener-bener berorganisasi tuh di STKIP karena dulu ya Irara terkenal lah di sini beneran. Karena banyak ikut organisasi bener loh. Karena waktu di sekolah SMA aku tuh bukan sibuk organisasi tapi sibuk jarang les. Ya. Bukan karena gak mau organisasi, les, karena aku tuh ya pulang sekolah itu les, ntar malam tuh les, jadi les dan les gitu. Jadi nggak sempat ikut organisasi sama sekali? Pernah sih ikut, aku nari waktu itu, tari. Pernah juga. Cuma satu berarti? Iya, tari. Sebenarnya aku mau. Tapi kalau tari kan lebih ke ini ya Roy ya, bukan lebih ngembangin kayak itunya ya. Maksudnya kalau kita kan organisasi pengen cari pengalaman gitu ya, ketemu banyak orang gitu ya, belajar dari orang-orang gitu ya. Sama sih kalau misalkan waktu pas tari itu juga nambah pengalaman temen juga, itu di Surabaya juga, di Malang juga gitu sama. Karena ikut kontesnya berarti ya? Iya, pernah. Tapi belum rezeki menang. Jadi kalau dari keluarga sendiri ngedukung nggak sih Ro untuk sekolah di STKIP? Kalau sama pada akhirnya sekarang nih, iya setuju lah. Apalagi sekarang aku udah punya kerjaan sampingan. Terus seandainya aku juga gak di STKIP, aku kayaknya gak bakal deh ngelesin. Karena kan orang itu mau ngelesin anaknya kan ke guru yang udah emang basicnya guru gitu kan. Kalau misalkan aku kan kayak udah dikenal guru karena aku sekolahnya keguruan gitu. Ya biasanya kan karena kita basicnya kan keguruan. Jadi kalau Roro udah ngajar, pandangan orang tentang Roro sebelumnya tuh berubah apa enggak sih Ro sebenarnya? Berubah. Jadi karena kan Roro kuliah sambil kerja nih gitu. Jadi pandangan orang-orang tuh berubah atau masih mandang Roro sebelah mata atau mereka kayak Roro bisa deh kayaknya kuliah sambil kerja gitu. Iya sih, ya udah berubah, ya udah jadi ngikutin. Oh ya udah, ya kan memang rezekinya anaknya di situ, jadi ya di situ, jadi ya lebih ngikutin aja. Oke, setelah jadi bagian dari STKIP nih Ro, apa yang kamu rasakan setelah gabung di sini gitu? Setelah gabung. Setelah gabung tuh aku jadi tahu lah kalau misalkan meskipun kita di kampus sederhana gitu ya, gitu, kita tuh nggak harus menuntut. Nama kampusnya kan orang kan harus nyari yang elit gini-gini kan. Iya, nama besar kampus, nama besar kampus. Itu semua tuh tergantung kitanya. Kalau kitanya nggak mau ikut, misalkan nggak mau ikut event atau apa gitu, itu kan. Ya juga ya. Itu kan yang dapat nggak mau menonjolkan diri sendiri gitu. Jadi ya? kan nama kampus besar karena kita. Kalau mereka kan bukan mereka sih, misalnya orang-orang kan kalau misalkan dia besar karena nama kampusnya, bukan ya, benar, besar karena kampusnya gitu. Mereka gabung setelah nama kampusnya udah tenar gitu ya, padahal mereka nggak berkontribusi apa-apa gitu maksudnya Roro gitu ya. Jadi itu tergantung sama diri kita sendiri mau menonjolkan diri, mau berproses atau enggak gitu. Oke. Terus apakah kamu yakin Ro kalau kampus ini tuh bisa mewujudkan impian kamu gitu? Kalau udah gabung di STKIP tuh bisa ngewujudin impian kamu gitu? Sama sih, sama yang kayak awal bilang. Kalau misalkan udah jalan sekarang nih, kalau inget yang dulu, flashback ke yang dulu tuh pas, iya benar-benar aku tuh diingetin. Kamu inget gak sih waktu TK kamu kok ditanya, bisa kamu jadi apa cita-citanya? Aku jadi guru. Jadi gitu, gampang gitu ya? Jadi guru gitu. Karena aku seneng dulu sama guru TK aku tuh karena dia telaten banget, sabar banget. Jadi aku mau jadi guru gitu. Terus waktu SD juga kalau ditanya cita-citanya jadi apa? Jadi guru. Itu aku notok tuh pengen jadi guru tuh SMP. Baru SMA tuh berubah, aku pengen jadi dokter. Aneh kan? Langsung jadi gitu. Tinggi banget ya. Karena kebetulan dulu apa sih namanya? Kakekku tuh dokter gitu. Jadi motivasi gitu, pengen aku juga. Pengen kan masih ada tuh alat-alatnya juga. Kebetulan tuh sepupunya aku tuh juga ngambil kedokteran, terima kedokteran. Jadi aku pengen jadi dokter deh gitu. Berubah masih labil. Oke, terus pernah nggak sih akhirnya pilihanmu itu menjadi bagian dari kampus ini tuh kayak salah gitu, kayak setelah kamu gabung kayak kamu punya kayaknya aku salah deh gitu, mungkin dari jurusannya atau salah pilih tempat gitu? Kalau kayak gitu sih, kalau udah masuknya sih enggak, udah lebih kayak oh ya udah lebih apa ya, nerima sudah gitu, legowo gitu, legowo aja gitu, ikhlas gitu. Karena kan emang ya peran orang tuh emang yang dikatain, yang diarahin. Kadang kan kita kan jadi anak muda kan kayak mama ini gak ngerti deh maunya ya, apa gitu. Bener, apalagi usia-usia mau awal-awal mau ke dewasa gitu ya. Padahal tuh orang tua tuh pasti
pengen kasih yang terbaik kan. Benar. Pasti gak mungkin orang tua itu ngasih kita yang nggak baik tuh gak mungkin, nggak pasti ngasih yang terbaik buat anaknya gitu. Sama pada akhirnya pas aku di STKIP tuh, oh iya deh, ini emang sebenarnya pilihanku yang tepat gitu, nggak salah gitu. Karena orang tuaku selalu bilang, kamu tuh kayaknya basicnya tuh di guru, kamu tuh udah ngeliat potensi gitu ya dalam diri Roro gitu. Orang tua kan selalu kita intens ketemu tiap hari. Ya kan? benar, udah pasti itu paling kenal ya, orang paling kenal sama paling kenal sama diri kita tuh ya orang tua gitu. Benar, ketemu tiap hari. Cuman kadang kan gitu, aduh mama ini gak ngerti deh, aku tuh maunya apa tuh gak ngerti gitu. Jadi ya sempat emang pada saat itu, ya intinya aku tuh waktu daftar tuh bener-bener gelombang terakhir. Bener-bener gelombang terakhir aku tuh. Sebenarnya tuh gelombang kedua tuh udah ada info, coba Denis kamu gitu, cuman aku tapi masih mikir-mikir ya. Enggak masih kayak gitu. Enggak aku gak mau kuliah aja, aku kuliah tahun depan gitu aku. Ya ampun, omonganku itu. Terus setelah itu Roro, apa sih yang memotivasi Roro sampai akhirnya tuh meyakinkan diri Roro kalau pilihan ini tuh nggak salah gitu? Motivasinya. Jadi, waktu zamannya aku tuh bukan ombak sih, PKKMB itu kan ada pemateri itu. Ada Budian, kebetulan itu dosenku PPKN. Jadi beliau pemateri. Iya, beliau jadi pemateri gitu. Nah, beliau tuh misinya tuh bener-bener, kebetulan aku tuh pada saat itu PKKMB aku tuh selalu ngambil duduk di depan. Kenapa? Apa ya? Aku tuh bener-bener aku bener-bener mau kuliah. Kayak udah ada semangat di situ ya. Udah ada semangat lagi gitu ya. Lagi gitu tuh loh. Terus habis gitu aku tuh selalu kalau ada pemateri bener-bener dengerin gitu. Jadi aku tuh ke bawah gitu loh. Oh, jadi aku harus kuliah kayak gini. Jadi ada planning tuh aku tuh udah ada ditata lagi. Yang awalnya aku pengen jadi ini, jadi aku belokkan kayaknya aku harus gini deh. Jadi kayak aku bener-bener ngerombak dan aku bikin itu planning itu. Jadi Budian itu tuh dulu dari keluarga yang kurang mampu tapi berprestasi anak-anaknya itu semuanya. Jadi memotivasi Roro juga memotivasi ya. Aku banget. Jadi sampai situ kayaknya aku benar-benar harus kuliah deh. Aku di sini meskipun aku di kuliahnya di sini meskipun swasta, kalau misalkan aku ada kemauan, betul, aku pasti bisa gitu. Jalannya orang sama ya, kesempatannya tuh sama ya. Sama, tergantung kita mau ngambil kesempatan itu enggak sih? Kalau misalkan kita cuma tiduran aja, ya apa? Iya ya, kalau misalnya kuliahnya di sekolah gitu besar juga, kalau misalnya nggak mau berusaha sama aja gitu. Terus ada cerita nggak sih Ro di dalam perjalanannya Roro selama kuliah selama ini gitu mungkin? Jadi waktu itu aku tuh kan kalau misalkan ada lomba-lomba, yang pasti aku selalu ikut. Selalu berpartisipasi gitu. Nggak selalu sih. Ya ada beberapa yang mungkin aku bisa, aku tuh ikut gitu. Aku tuh nggak punya apa-apa. Aku ikut dulu deh. Aku seenggaknya punya pengalaman. Benar. Aku tuh gitu. Nah sampai pada akhirnya aku tuh ikut apa ya? Oh itu fashion gitulah. Aku lupa itu namanya apa. Terus Duta Bahasa 2018. Enggak, aku juga ikut tapi kan jadi akhirnya di tahun selanjutnya 2018. Cerita banget itu. Terus sampai pada akhirnya orang terdekatku lagi, udah deh, kalau misalkan lombanya kalah terus gak usah ikut gitu. Bikin aku, aduh. Terus akhirnya reaksinya gimana? Iya kayak sedih lah, pasti sedih ya. Kok kayak gini ya, kenapa orang terdekat gak ngedukung gitu, tapi malah ngejatuhin. Padahal kan aku tuh pengen ngebuktiin kalau aku tuh sama, kan kebetulan saudara-saudaraku kan di universitas lain lah. Aku tuh ngerasa aku tuh di bawah mereka dan aku tuh gak mau. Aku tuh dibeda-bedakan maksudnya? Bukan lebih dibeda-bedakan sih, mungkin kan misalkan nih ada kayak lomba, udah apa mau cuma lombanya gini aja gitu loh. Jadi kayak misalkan disepelein gitu, kamu kan bisa nganu sendiri aku masih nganu ini gini. Jadi kayak lebih diprioritaskan mungkin ya. Aku ngerasanya sih gitu, tapi mungkin orang tuanya enggak ya, tapi aku merasanya kayak gitu sih ya. Terus sampai pada akhirnya kalau misalkan lomba-lomba gitu selalu kalah terus gitu. Terus aku itu 2018 itu tuh masih liburan kan, cuman aku udah tahu kalau bakal ada event Duta Bahasa selanjutnya 2018. Oh jadi pas 2017 Roro ikut lagi, mau nyoba lagi ikut 2017 lagi gitu? Tuh aku ikut, cuman aku kan aku tuh cuman modal aku ikut aja sampai aku tuh bener-bener ke gubernurnya. Aku dulu kan masih gubernurnya aku tuh Kak Makmur.
kemarin tuh, kak aku pokoknya aku mau ikut tapi aku butuh pasangan. Itu kan duta bahasa kan. Oh iya benar, ada pasangan. Aku tuh sampai minta ke gubernurku, soalnya tuh belum ada yang mengajukan di PPKN itu. Kak pokoknya aku mau ikut tapi aku belum ada pasangannya, kan nggak bisa harus ada pasangannya. Aku tuh sampai minta itu ke kak. Berarti waktu itu Roro satu-satunya dari prodi PPKN yang ikut? Iya. Yang cowok ganti nggak ada? Lo ada, setelah aku minta kan nggak bisa daftar sendiri. Oh iya benar-benar. Pasangan. Terus sampai berarti pasang gitu ya? Yang cewek Roro, yang cowok partnernya Roro? Aku Kak Ferdian, akhirnya Kak Ferdian. Tapi aku tuh cuman modal, kan aku belum pernah ikut duta bahasa ya kan baru pertama gitu. Terus sampai pada akhirnya aku tuh cuman belajar ya, bukan belajar sih, kayak baca-baca, sekedar baca-baca aja gitu. Terus ya sih benar, ada tesnya kan ya, tes tulis juga, tes wawancara kan. Oh enggak, waktu itu masih gak ada itu. Masih kayak langsung aja gitu tuh loh, langsung. Tapi itu tahun 2017-nya. Cuman kayak storytelling gitu loh, kayak pengalaman, cerita pengalaman. Iya. Jadi ditanyain terus jawab gitu. Kayak semacam kayak gitu. Terus sampai pada akhirnya 2017 kan aku kalah. Ya, aku tuh sampai berapa besar kira-kira? Enggak, itu enggak masuk berapa besar. Aku udah langsung kalah gitu. Bener-bener langsung itu kalah gitu. Hitungannya dari 10 besar nggak sih maksudnya? Iya, sama kayak yang itu cara penilaiannya yang pas zamannya kamu itu. Oh, terus okay. Sampai pada akhirnya kan kalah itu. Ya jadi kayak aku tuh tipikal orang yang kalau misalkan udah gagal, aku tuh introspeksi diri. Gitu. Jadi kayak apa ya kurangnya aku ya? Kenapa sih aku bisa kalah gitu? Ya nyalahin diri sendiri juga sih. Tapi introspeksi juga ada. Oh, mungkin aku kurang gini gitu. Terus aku tuh inget banget 2018 kan pasti ada tuh. Aku tuh udah nyiapin itu awal bulan itu kan pas duta bahasa itu bulan bahasa sih. Bulan ya Oktober ya, setelah Oktober ya. Bulan bahasa itu. Terus sebelum itu aku siapin itu pas liburan. Jadi aku tuh cari materinya. Aku cari materinya. Enggak, bener-bener cari materinya ini. Jadi yang berkaitan sama duta bahasa gitu-gitu aku cari informasinya. Bahkan undang-undangnya pun aku cari. Makanya pada saat aku lomba di atas itu tahun 2018 itu aku tuh juga berarti 2018 tuh motivasinya udah lain lagi ya, Ro? Bukan udah nggak ikut lagi gitu ya? Pengen dapat target, udah ada target berarti ya? Jadi 2017 udah deh aku ikut aja. Iya benar, 2018 udah ada target. Pengalamanku ada gitu. Kalau 2018 aku harus menang karena aku udah gak usah ikut lomba kalau kamu kalah. Udah itu motivasi juga ya buat Roro? Motivasi, jadi orang yang ngomong gitu ke aku tuh ya mungkin ngomongnya ya diem aja, namanya juga orang terdekat kan, aku tersinggung juga, tapi dalam hati tuh oh iya, jadi aku harus gini, itu yang bikin aku tuh tambah semangat buat ngebuktiin ke orang-orang sekitarku kalau ya aku bisa gitu tuh. Terus ya itu gagal tuh nggak salah gitu ya? Gagal tuh nggak salah. Terus setelah itu aku cari informasi, terus aku itu nyempetin belajar, jadi setiap aku mau tidur itu aku belajar di depan cermin. Depan kaca. Iya nih. Aku depan kaca tuh kayak ngomong sampai adekku tuh yang namanya Ayu, semoga nanti dia nonton ya. Ayu itu dia jangan lupa nonton. Selalu capek gini. Mbak nih, aku tuh mau tidur, kamu belajar sendiri aja gitu, karena kan jadi partner belajar gitu. Iya sih, dia tuh kayak nyocokin ucapan, bener gak sih data yang aku cari sama yang aku ngomong tuh bener gak sih, sinkron gak sih gitu. Terus udah tidur, udah malam, nanti bisa belajar besok, karena aku belajarnya tuh sebelum mau tidur gitu. Okay. Karena kan sepi tuh, kalau siang kan rame kalau di rumah, jadi aku mau tidur tuh aku sempetin buat kayak gitu. Jadi sampai pada akhirnya lomba itu aku bener-bener itu aku udah siap banget gitu. Ya emang dari mama tuh, kamu yakin tah ikut lagi tah gitu. Iya aku yakin gitu, bisa gitu. Terus akhirnya hasilnya di tahun 2018 iya, aku seneng banget. Itu tuh kebetulan itu kan bapakku juga lagi kerja. Bapakku lagi kerja, kalau mama kan di rumah. Aku lihat terus storymu waktu itu. Roro jadi duta bahasa tahun 2018. Terus apa sih namanya? Aku video call bapakku. Itu kan lagi di kampus. Jadi aku tuh ya setiap mau pergantian tuh, Pak, aku lolos 30 besar. Iya kan ya, setiap aku lolos. Aku tuh gitu, dulu kan aku langsung kalah. Apa yang mau aku jadi gak ada bahan gitu, gak ada bahan buat Jadi Pak, aku lolos 30 besar.
Iya, semoga sampai akhir. Pak aku lolos gitu. Sampai akhirnya aku 5 besar, sampai aku 3 besar itu gitu ceritanya. Jadi setiap berapa besar tuh aku WA Pak, aku doain. Jadi memang aku kalau ada apa selalu doa orang tua. Aku mau berangkat ke sini aja aku doain biar aku gak gugup gitu. Terus setelah itu Ro, dari perjalanan ini ada nggak sih hal-hal sulit yang akhirnya membuat Roro tuh kayak udah capek gitu mau berhenti gitu loh? Pernah pasti semua orang pernah ada di titik itu. Jadi waktu itu kebetulan kan aku kan kuliah sambil kerja. Iya. Pernah gak sih teman kita selalu ngajak, Ro ngopi ya, terhalang. Bener banget. Sedangkan waktuku buat ngelesin tuh malam. Nah kebetulan kan arahnya aku ngelesin tuh melewati stadion ini. Itu kan emang tempat ngopi-ngopi, nongkrong gitu kan. Kalau aku pulang malam nih tanpa aku sadari, kapan ya aku kayak mereka bisa ngopi gitu, kapan ya aku bisa ngopi kayak mereka kumpul-kumpul gitu. Pengen juga ya ngerasain. Aku tuh pengen ngerasain juga kayak masa muda tuh masih bisa kumpul-kumpul sama ya, teman bisa gitu, seneng-seneng gitu ya gitu. Tapi balik lagi karena kan ini tujuanku, aku tuh memang mau kuliah sambil kerja gitu. Jadi memang harus ada waktu yang diluangkan, waktu yang habis yang seharusnya buat kumpul-kumpul bareng teman, jadi aku harus kerja. Itu udah jarang gitu loh, ngumpul bareng teman, nongkrong gitu. Jarang, karena emang aku ngelesinnya malam gitu, ngelesinnya malam. Hanya malam aja. Kira-kira kalau ngelesin berapa jam sih, Rum? 1,5 jam sih. 1,5 jam. Itu kalau misalkan ada kan kalau SD kan masih ada ujian UAS, UTS gitu, itu baru nambah 2 jam gitu jadi kuliahnya. Jadi 2 jam. Ya kadang ngerasa capek juga, karena kan namanya kuliah sambil kerja kan, belum tugas-tugasnya gitu. Jadi itu aku ya udah ribet sama tugasnya anak-anak les. Ya benar, sama iya jadi kan biasa ribet sama tugas diri kita sendiri gitu. Anak-anak namanya anak kecil ya, selalu guru tuh bisa apa aja, padahal kan gak semua kayak gitu ya. Aku juga biasa juga manusia biasa juga belajar juga. Jadi bener. Aku tuh kepikiran juga sama anak-anak les ini juga. Terus kalau pulang belum nganu tugas, jadi ya ngerasa stres gitu. Aku tuh sampai aku tuh nggak ngelesin lagi, cuma kalau nggak ngelesin lagi kan aku nggak punya simpanan sendiri. Benar gitu loh. Benar. Kayak gitu. Terus akhirnya bagaimana caranya Roro buat kayak ngadepin masa-masa sulit itu gitu, kayak bangkit lagi gitu, gimana? Apa sih, aku tuh juga sering ya cerita ke mama itu sering gitu. Jadi mama tuh juga dulu sama kayak aku. Mama tuh juga dulu apa ya, juga sama-sama jualan gitu loh. Cuman bedanya mama tuh jualannya tuh waktu kuliah katanya. Kalau aku kan dari SMP. Dari SMP. Udah dagang bisnis ini. Jadi dari SMP kan aku jualan mihun. Jadi SMA masih nggak sih, Rom? SMA iya. Ingat Rinda nggak? Ingat. Jadi kalau misalkan aku mau salat duha, dia itu yang ngegantiin aku. Udah sana salat duha dulu, aku aja yang ngejagain gitu. Jadi SMA tuh masih jualan? Aku masih. Tapi itu sampai kelas 1 sampai 2 deh. Kelas 3 aku udah fokus UN. Kelas 3 aku buat fokus UN. Jadi enggak kelas 3. Jualan itu aku jualan burger sama martabak. Kuliah ini aku berhenti. Oh enggak, aku SMA juga sama online. Ingat gak sih, Kak? Kenapa? Online Maksudnya? Aku jualan online SMA. Ingat gak sih, Kak? Kita lost contact pas SMA, Ro. Kan kita bisa SMA-nya kan. Iya sih, lost contact. Tapi aku tuh juga online gitu. Gitu. Sampai aku yang bikin aku tambah semangat buat kerja juga itu karena waktu itu aku tuh bisa beliin bapakku HP. Wah, beneran, Iya. Ro? Itu kapan SMA? Kamu SMA? SMA, aku tuh bener-bener bisa nabung gitu tuh loh. Dulu bapakku tuh bukan HP-nya Android, Kak. Oh, HP biasa. Jadi aku tuh gemes gitu. mau ngirim foto dari lokal gak bisa gitu ya? Aku itu SMA tuh udah zaman Android apa BlackBerry ya? Android Kita SMP aja udah Android kok. Oh iya sih, udah Android ya. Jadi aku tuh gemes. Aku tuh nabung, aku tuh ngebeliin bapakku tuh HP. Ya sampai akhirnya tuh aku terus semangat buat pengen terus kerja gitu. Sampai situ aku tuh terus berdoa gimana caranya aku tuh bisa nanti kuliah sambil kerja gitu. Karena kan sekarang aja yang kuliah ini sesaudaraan aku 3, bapakku harus ngebiayain orang kuliah 3 orang itu sama-sama kuliah. Satunya SMA. Jadi apalagi kerja satu lah kan itu menurutku berat. Makanya aku cukup tahu diri. Jadi hal itu. Karena lo udah kerja bisa nggak ngebantu perekonomian? Bisa, alhamdulillah bisa. Yang dulunya masih uang jajan itu jadi enggak gitu. Sudah pegang uang jajan sendiri, kita udah punya gitu ya. Berarti yang membuat Roro bangkit tuh kayak
dari orang tua gitu, maksudnya Iya, jadi dukungan dari orang tua juga yang selalu kayak, lu Nisa gak ngelesin Nisa gak mau ngelesin. Ini nih bisa, soalnya kan mama kan juga punya teman kayak, Nis ini lo nyari les, kamu mau ngelesin gitu. Cuman kan aku prinsipnya gini, aku kerja tapi aku gak boleh ngeganggu kuliahku. Aku gitu. Gimana semua dua-duanya seimbang gitu? Nah, harus benar-benar seimbang. Aku gak mau nanti aku kerjanya Bisa nggak sih Ro ngebagi waktu kayak gitu? Maksudnya nggak ngeganggu satu sama lain? Alhamdulillah sih bisa. Karena gini kan kuliah kan kita kan dari pagi, siang gitu. Paling sore organisasi gitu. Ya, Roro kan juga ikut organisasi nih gitu. Jadi ngebaginya gimana? Kalau misalnya ada jadwal benturan, terus ada kerjaan yang harus deadline bareng gitu. Kebetulan gitu kan, balik lagi karena kan kalau kumpul-kumpul kita tuh jarang. Aku kalau kumpul-kumpul udah jarang gitu ya, pasti sore karena kan kasian juga kalau yang cewek jauh-jauh gitu kan. Jadi mesti kalau kumpul-kumpul organisasi itu selalu sore sepulang kuliah gitu. Jadi malam tuh bener-bener ya buat les gitu. Ya mungkin adalah 1 kali 2 kali itu yang tapi bisa gitu ya ngatasin gitu ya. Bisa ngatasin. Nah terus menurut Roro nih, kualitas di kampus ini menurut Roro gimana? Kualitas dari dosennya nih? Dosen. Oke. Dosen ya. Jadi dosenku Budian itu udah sering banget keluar negeri. Makanya itu yang berarti udah gak diragukan lagi ya? Sama aja gitu. Bahkan berarti kita juga diajarin sama orang yang profesional juga berarti ya? Belajar sama orang yang profesional juga gitu. Jadi di dosen PPKN itu dosennya itu Budian kan, yang aku bener-bener jadi motivasi Roro waktu itu ya gitu. Nah, kalau sering-sering keluar negeri, semua lomba tuh dia dulu coba aja gitu. Dan aku juga waktu itu PKM bimbingannya Budian, karena Budian ini selalu, kalau kataku selalu sih ya, karena sering banget lolos penelitian hibah gitu ratusan waktu itu aku pernah ikut serta juga. Jadi waktu itu aku jadi yang aku ke sekolah-sekolah gitu, karena kan penelitian itu ke sekolah-sekolah ya, ke daerah waktu itu pernah ke daerah Modung, Labem, Kamal gitu. Aku ikut gitu. Jadi lo juga dapat pengalaman ya, dapat pelajaran juga di situ. Dapat pengalaman dan penghasilan duit. Penghasilan juga. Jadi aku waktu itu juga dapat, karena kan ini lolos nih dosen hibah gitu. Jadi kan juga dapat gitu. Jadi dosen-dosen di PPKN itu sama kualitasnya sama dosen-dosen yang di universitas lain itu sama gitu loh. Sama-sama pernah pertukaran gitu. Terus ikut-ikut penelitian, hibah, itu tuh sama. Berarti dosen yang dapat memotivasi Roro tuh Budia berarti? Iya, Budian. Budian. Berarti itu jadi apa ya, kayak bener-bener role modelnya Roro gitu buat ngegapai impian gitu Roro? Iya, karena beliau tuh juga kuliah sambil kerja, kurang tahu ya, lupa ingat. Kuliah sambil kerja, terus juga dia itu kuliahnya itu ikut lomba-lomba gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak ikut lomba, kan kalau ikut lomba kan dapat duit kan ya, dapat uang. Nah, uangnya itu buat bayar kuliah. Kalau misalkan dia gak ikut lomba, katanya nggak bisa bayar kuliah gitu. Makanya prestasi itu ada karena dia ikut. Gitu. Jadi itu memotivasi Roro juga. Itu kayak jadi pantesan Roro sering ikut lomba ya. Ikut aja. Iya, ikut aja gitu ya. Iya benar. Terus untuk target terdekat ini apa sih Ro? Buat Roro, target terdekatnya gitu, yang paling terdekat yang pengen Roro capai gitu. Ada 2 sih sebenarnya. Jadi kalau target ya pengen cepat kerja lah, biasa kalau misalkan cepat kerja. Setelah lulus langsung pengen dapat kerja. Kerja gitu. Terus yang kedua, dari dulu impianku dari dulu. Ini tidak SMA sih, SMA itu pas aku udah bisa bikin harga aku. Jadi aku pengen banget punya brand sendiri. Aku udah kepikiran ke situ. Brand apa? Makanan. Iya, mulai dari baju, kayak sepatu, kayak kerudung. Kayak aku tuh pengen punya brand sendiri. Dan itu tuh misalkan nih kayak mall. Jadi tuh kayak lantai 1 baju gitu. Aku tuh udah pengennya gitu kan. Masih Ro, masih sampai sekarang maksudnya? Pengen banget gitu. Karena kan kalau misalkan kita kerja itu bisa pensiun. Benar, kalau usaha itu nggak ada pensiunnya, nggak bakal ada batas waktunya. Kamu aku mau bisnis ya monggo gitu, tergantung kitanya, kita mau nggak sih gitu kan gitu. Jadi target yang terdekat ini gitu? Iya, masih 2 ya? Pengen. Kedua. Yang brand itu
masih berarti kayak jualan gitu masih loh maksudnya sampai sekarang. Jadi gini ceritanya, itu kan aku SMP SMA masih. Aku ini sempat berhenti kuliah nggak jualan lagi karena alasan waktu itu aku sempat terpuruk kan, kayak aku udah keterima 2 nih tapi kenapa gagal gitu ya, gagal kenapa gitu gak ya. boleh gitu, udah keterima tapi gak boleh gitu, bahkan udah masuk ke grupnya, udah tahu temen-temennya, kan aku malu sih kak, malu sih kayak. Jadi waktu pas udah ospek tuh ya, kan biasa udah janjian, Mbak nanti kita nanti kita bareng ya gini-gini ya. Padahal belum kenal tapi udah cari teman baru gitu ya. Sampai pada akhirnya aku terima chat kayak gitu, dan aku bilang, maaf Mbak, saya gak jadi lanjut ke sana gitu. Padahal dia kan udah, berarti orang bilang gitu kalau misalnya udah left group lah itu, udah left group, udah positif orang tua gak ngebolehin. Berapa hari setelah itu aku left group, tapi orang tua itu yang ngomong gitulah kebagian itu gitu. Terus kamu yakin gak sih Ro, kualitas mahasiswa STKIP bagian Bangkalan tuh gak kalah sama mahasiswa-mahasiswa lainnya gitu, apalagi di kampus-kampus besar gitu? Sama. Aku juga Mbak Wiam itu itu kan jadi juara pas yang dia juga pertukaran pelajar, jadi meskipun di STKIP itu juga ada pertukaran pelajar, jadi kesempatannya gitu. sama ya, jadi kesempatannya sama, tergantung kita mau coba enggak sih gitu. Terus ajang yang pernah Roro ikuti yang akhirnya itu tuh ngebuat bangga buat diri Roro sendiri sama keluarga, ada nggak sih yang sampai keluarga tuh bangga gitu sama Roro? Jadi yang awalnya mandang sebelah mata jadi kayak bangga banget gitu sama Roro gitu. Ya itu sih salah satunya yang tadi aku ceritainnya Duta Bahasa itu. Jadi pas aku menang itu yang tahu itu pertama itu bapakku. Karena kan aku terus kontak-kontakan WA. Waktu itu mamaku tuh apa gak ada paketan apa gimana aku lupa deh. Itu kan aku video call bapakku. Aku tuh udah pakai mahkota gitu. Ya bener-bener pakai selempang gitu ya. Oh menang, iya selamat ya, itu bapakku masih di kantor gitu, masih di kantornya itu belum pulang. Tapi pas aku pulang, mamaku tuh udah ngeliat aku bahwa aku lihat yang kamu foto sama mamamu juga ya coba aku lihat. Sampai, rezekinya akhirnya gitu. Itu bangga banget ya pasti. Iya, perasaan orang tua gitu. Iya bangga lah. Jadi kayak pandangan yang sebelumnya tuh berubah gitu buat Roro. Jadi terus bangga. juga kan sempet aku tuh masuk koran radar Madura. Itu juga ada nama mahasiswa STKIP gitu, pendidikan Roro Anissa gitu. Wah. Jadi aku tuh ya bangga lah. Pasti kan sama teman-temannya tuh, anakmu ini gini gitu kan. Anakmu masuk ini. Jadi orang tuaku ya bangga gitu. Terus dalam ajang itu momen apa yang nggak bisa Roro lupain gitu? Ada momen-momen tertentu nggak sih yang nggak bisa Roro lupain gitu? Iya itu jadi nyempetin yang seharusnya aku bisa liburan. Kan waktu itu kan liburan kampus, liburan semester yang aku belajar itu loh Kak. Yang sampai jadi waktu liburan tuh sama Roro nggak buat liburan gitu ya, kayak nggak nongkrong gitu? Iya maksudnya bener-bener disempetin yang seharusnya leyeh gitu. Iya bener-bener. Bisa mager-mageran iya. Jadi enggak itu buat jadi, belajar buat gitu. belajar. Jadi momen itu banget yang momen itu banget. Oke, terakhir nih Ro, gini. Harapan buat Roro sama untuk kampus. Apa sih harapannya? Harapan kalau untuk aku pribadi ya, semoga aku nih nggak jadi orang yang pesimis, optimis terus gitu loh Kak. Optimis nggak gitu peduli lah. omongan orang nggak peduli gitu omongan orang. Terus ya untuk selanjutnya dimudahkan, dilancarkan lah. Terus cepat juga dapat kerjanya. Amin. Aku tuh udah pengen cepet kerja, gak tau ya. Karena kalau kuliah sama kerja beda dong. Gitu ya. Nah, kalau kuliah kerja beda. Sempetin gitu loh. Malam pulang kerja gitu, yang capek seharusnya bisa tidur, jadi masih ngegarap tugas gitu. Apalagi kalau udah semester akhir kayak gini. Iya, bener banget Ika. Bener banget ya, penelitian revisi. Yang ngajar gitu ya. Kalau kampus sih kedepannya semoga fasilitas kampus tuh lebih diperhatikan lagi. Apalagi aku berharap banget sih semoga ada. Ini harapan atau gimana nih? ada gazebo kampus. Jadi kan itu bisa bikin teman-teman tuh jadi betah di kampus kan. Iya, kayak tugas gitu. Ada tugas atau apa gitu. Jadi plus tuh wifi. Plus wifi. Iya. Benar. Udah terakhir gitu ya harapannya. Ini gimana? Oke, itu tadi kisah cerita sang pejuang kita dari episode pertama ini. Narasumbernya yaitu Roro Anissa dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan.
ceritanya sangat menyentuh ya, bener banget. Itu kayak nyampe banget kayak ceritanya itu mungkin banyak dialami sama calon mahasiswa mungkin juga, terus mahasiswa juga yang mungkin pernah ada di posisi Roro saat ini gitu. Jadi memang relate banget ya Roro ya sama kehidupan mahasiswa gitu. Jadi saya harap dari cerita Roro ini dapat memotivasi calon-calon mahasiswa juga, dapat memotivasi mahasiswa yang lain juga bahwa gagal itu nggak salah gitu ya. Jadi mungkin support dari keluarga terdekat. Jadi apa ya, bangkit dari diri sendiri itu kunci utama ya, kunci utama dari kamu bisa bangkit gitu. Jadi saya harap dari video ini juga banyak mendapatkan energi positif dari kita berdua dan juga bisa menjadi motivasi buat yang lainnya. Jadi sampai jumpa lagi di podcast cerita sang pejuang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.